Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang kimia unsur golongan 7A, yaitu halogen. Perkenalkan, saya Rahma Udina, absen 29. Saya Delia Putri Asringgrum, absen 1. Saya Charles Alvaro Sari, absen 7. Saya Deswa Yodi Firmansyah, absen 13. Saya Freda Diza Zara, absen 17. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang halogen. Halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7A pada tabel periodik. Kelompok ini terdiri dari fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Namun pada video kali ini kami tidak membahas astatin karena sifatnya radioaktif. Halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Halogen juga golongan dengan keelektronegatifan tinggi, jadi ia juga merupakan golongan paling non-logam. Pada pembahasan kali ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Berikut merupakan sifat fisik. Yang pertama ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, kereaktifan, daya reduktor, sifat asam, titik didih atau titik leleh, kelarutan. Yang pertama jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Jarak tersebut dapat diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Nah, pada golongan 7A, jari-jari atom dari atas ke bawah cenderung semakin besar. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi halogen dari atas ke bawah makin kecil, seperti yang tertera pada tabel. Hal ini dikarenakan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin bertambah. Akibatnya gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin lemah, sehingga elektron lebih mudah dilepaskan. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Untuk atom dalam golongan halogen, urutan besarnya afinitas elektron adalah I lebih kecil dari Br, lebih kecil dari Cl, lebih kecil dari F. Unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif, lebih mudah menangkap elektron dari unsur yang mempunyai afinitas elektron positif. Semakin negatif nilai afinitas elektron, semakin mudah menangkap elektron, seperti yang tertera pada tabel berikut. Kemudian ada kereaktifan. Kereaktifan halogen dipengaruhi oleh keelektronegatifannya. Semakin tinggi keelektronegatifannya, maka semakin reaktif unsur halogen karena semakin mudah menarik elektron untuk membentuk ion negatif. Pada golongan 7A, kereaktifan dari atas ke bawah semakin kurang reaktif atau kecil. Pada tabel tersaji F paling reaktif, Cl reaktif, Br sedikit reaktif, I kurang reaktif. Yang kelima adalah daya reduktor. Dalam satu golongan halogen dari atas ke bawah, dari F ke I, nilai potensial reduksi semakin kecil. Dengan demikian, dari atas ke bawah semakin mudah mengalami oksidasi. Kemampuan oksidasi semakin besar, atau reduktor kuat. Selanjutnya, sifat asam basa. Halogen dapat membentuk asam halida dari F sampai I. At merupakan unsur radioaktif. Sifat keasaman halogen dari atas ke bawah akan semakin bertambah. Urutannya yaitu Hf lebih besar dari Hi, lebih besar daripada Hbr, lebih besar dari HCl. Selanjutnya yaitu titik didih, titik leleh. Titik cair dan titik didih halogen bakal meningkat seiring bertambahnya nomor atom. Ini terjadi karena semakin bertambahnya massa molekul relatif, maka gaya dispersi antar molekul halogen juga bertambah. Prinsip unsur halogen adalah semakin besar titik leleh dan titik didihnya, maka semakin padat bentuknya. Untuk besarnya titik didih dan titik leleh golongan 7A bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, kelarutan. Unsur halogen memiliki sifat nonpolar sehingga kelarutan halogen dalam air dari atas ke bawah semakin berkurang. Hal ini juga berpengaruh pada lodium yang tidak larut dalam air namun larut dalam larutan Ki. Untuk unsur F, Cl, Bl mudah larut, sementara I sukar larut. Yang kedua adalah sifat kimia. Yang pertama, halogen bersifat reaktif. Halogen dapat bereaksi dengan logam, non-logam, metaloid tertentu, hidrogen, dan air. Yang kedua, halogen merupakan oksidator kuat. Yang ketiga, kelarutan unsur halogen berbeda-beda. Fluorin jika dilarutkan dalam air akan mengoksidasi air. Klorin dan bromin dapat larut dengan baik dalam air. Iodin sukar larut dalam air. Yang keempat, unsur halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halida.
Unsur halogen kecuali fluor dapat membentuk asam-asam beroksigen, oksihalogen. Urutan kekuatan asam oksihalogen adalah HClO4 lebih besar dari HClO3, lebih besar dari HClO2, lebih besar dari HClO. Urutan kekuatan asam halida adalah Hi lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl, lebih besar dari HF. Di slide selanjutnya, kami akan membahas unsur golongan 7A atau halogen. Yang pertama yaitu fluorin atau disimbolkan dengan F. Nomor atomnya 9. Konfigurasi elektron He 2s pangkat 2, 2p pangkat 5. Warnanya kuning pucat, manfaatnya pasta gigi membuat enamel gigi lebih kuat terhadap serangan asam yang menyebabkan kerusakan pada gigi. Kemudian unsur yang kedua ada klorin atau disimbolkan dengan Cl bernomor atom 17. Konfigurasi elektronnya Ne 3s pangkat 2, 3p pangkat 5 dengan warna kuning kehijauan seperti yang tertera pada gambar. Manfaatnya untuk menghambat pertumbuhan serta membasmi bakteri dan berbagai mikroba. Karena manfaat ini, klorin sering dipakai sebagai penjernih air minum dan kolam renang. Kemudian unsur yang selanjutnya ada bromin. Simbolnya Br bernomor atom 35, konfigurasi elektronnya Ar 4s2, 4p pangkat 5. Dengan warnanya merah, bermanfaat untuk alat pembuat bahan anti api sebagai disinfektan dan juga sebagai pestisida. Kemudian unsur yang terakhir ada iodin dengan simbol I nomor atom 53, konfigurasi elektronnya Kr 5s pangkat 2, 5p pangkat 5, berwarna ungu kehitaman seperti yang tertera pada gambar. Manfaatnya adalah dalam obat merah digunakan sebagai antiseptik. Iodin dalam laboratorium digunakan untuk menguji dan mengidentifikasi amilum.